Visa aku hilang. Sama jogrok dong di tangga. Udah gitu tuh kayak turunan gitu. Hai, lihat kita di mana? Sumpah akhirnya duduk, capek banget dari tadi. Bandara rame banget sekarang dan gak kayak waktu terakhir aku traveling ke Malaysia. Rame banget. Aku pengen nunjukin, kelihatan gak ya? Tuh. Tuh. Tuh orang semua. Orang semua. Dan katanya pesawat yang aku naikin pun rame banget dan full. Masa nggak ada jendelanya? Jadi nggak tahu udah nyampe apa belum, udah jalan apa belum. Gitu ya. Aku tuh kalau lagi nggak pakai makeup, kayak selalu merasa conscious gitu dan ngeliatin ke layar kamera dulu gitu loh. Kayak ngerasa apakah komedoku kelihatan gitu. Semoga enggak ya. Mau kenyang. Oke, pisangnya buat nanti. Dingin banget. Opso. Opso tuh nggak ada artinya. Apa ya? Artinya tuh jangan. Ani. Iya, bener. Adinya. Adi. Bego lah. Kan aku udah pernah ajarin. Apa? Taper. Oh iya. Iya. Sopan terus. Iya. Kalau santainya ngomong sama akunya oh aja. Oh. Oh. Terus sapi. Oh. Tidur lagi ya. Atau aku mau lanjut dengerin Stevie Su. Tidur juga tidur di sini. Di atasnya ini bumbu-bumbu ini. Visa aku hilang. Sumpah kayak tuh visanya tuh dicabut sama orang imigrasinya. Terus entah dia lupa balikin, lupa masukin lagi karena visanya bentuknya kertas kan, atau jatuh entah di mana dan sadarnya pas kayak bener-bener udah mau masuk pesawat gitu, pesawat yang di Vietnam. Bikin ribet. Terus bisa mau koper 2. Sekarang mau ngurusin koper dulu deh. Saya mau naik kereta. Jadi ini kereta khusus pindah ke tempat imigrasiannya gitu. Visanya aman, alhamdulillah. Dan kita udah keluar imigrasi, udah beres semuanya. Sekarang aku mau isi ulang T-money. T-money aku di HP deh. T-money kamu mana? Sini. Kamu isi ya? Iya. Oke, udah apa? Udah aku simpen di dompet. Lihat T-money aku. Dere, ganteng. Kalau mau isi T-money ke Siu atau ada sih mesinnya, cuma aku kayak lebih suka di Siu kalau pas pertama kali datang. Soalnya tinggal di sebelah kanan pintu udah ada. Sumpah haus sih beli air kali ya. Haus susu. Pengen jajan. Aku beli ini deh 2. 1 strawberry, 1 banana. 바깥쪽에 보시고요. 결제되겠습니다. 감사합니다. 네, 월급도 순서 따르는데. 티머니 충전은 되시죠? 네. 각각 5만 원 주세요. 네. 이거 얼마예요?
요 우유부터 하실 거예요? 우유 3,000원이요. 두 개 하시면? 5만원씩이요? 네. 되셨어요? 네, 감사합니다. 팀원이 저희 없고요. 택시비 이거 두 장 나오시죠? Baru aja kamu bilang, oh, Teng, Banana uyu. Banana uyu. 50.000 itu 500.000 loh. Apa? Kartunya isinya. Oke. Kamu yang banana kan? Aku Aldi. Aldi. Muka kita udah pucet-pucet gembel parah gitu. nanti ke tempat yang gedenya ini nggak? Yang kamu foto itu. Udah tutup kafenya. Kata siapa? Aku sempet nyari lagi waktu itu pas kapan gitu. Sebelum pandemi pun dia udah tutup. Sumpah haus banget langsung habis. Sama aku juga. Kayak habis perjuangan panjang mah. Kita tidur ada kali cuma 2 jam tadi. Aku pakai masker, muka aku masih super gembel. Anyway, kalau misalnya dari airport di Korea itu kita bisa naik bis limosin. Bis limosin itu bis khusus dari airport gitu. Atau kita bisa naik kereta Arex namanya. Kereta Arex itu ngelewatin beberapa stasiun. Kalau misalnya biasanya aku nginep itu di Hongdae, dia ada stasiunnya langsung Hongdae turun langsung nyampe. Tapi aku kali ini nggak stay di Hongdae, aku stay di tempat yang lebih homey gitu. Dan kayak harus nggak transit sih, transit ya, cuma kayak turun dari satu stasiun itu terus habis itu pindah kereta, udah kayak gitu doang. Terus jalan beberapa stasiun, udah deh habis itu nyampe. Nanti kita lihat kayak gimana, semoga dapet tempat duduk. Bawaan aku banyak banget sumpah, tuh sebanyak itu. Masih ada lagi tuh koper di belakangnya, rempong. Oke, jadi kita itu mau ke arah Airport Railroad di sebelah situ, tandanya ada di sini. Nah, tapi karena dia bisa pakai eskalator, jadi kopernya yang segede-gede gambreng itu emang harus dibawa pakai eskalator. Jadi kalau misalnya bawa koper gede-gede harus siap emang buat nenteng itu pakai tangan di eskalator ke depannya. Ini lagi aku jagain di sini. Terus dia naik satu-satu diturunin, aku jagain dulu. Lari lagi. Guys, aku udah ganti kostum. Sumpah aku gak sanggup banget tadi, kecapean parah. Terus nyampe apartemen langsung tidur. Gak sih, langsung mandi dulu, habis mandi makan, habis makan tidur. Apartemennya lucu, aku pengen nunjukin tapi sekarang keadaannya berantakan banget karena belum sempat diberesin sama sekali dan ubek-ubek nyari barang. Terus tadi tuh ada, ini tuh bener-bener adalah ke Korea aku yang perjalanannya paling epic. Jadi aku di tas itu bawa rendang ya. Terus aku takut dong kayak, aduh ini boleh gak sih bawa rendang, boleh gak sih bawa rendang. Terus kayak peraturannya kan harus declare kalau misalnya bawa daging. Tapi aku mikirnya kayak daging mentah gitu. Semoga aja daging mentah, rendang gak apa-apa. Terus udah nih kan, kita ngambil-ngambil koper gitu. Itu masalah visa udah kelar tuh. Aku visa tuh udah nanya sampai ke beberapa orang juga. Terus alhamdulillah aman. Jadi kayak aku pakai visanya, aku download lagi dari website visa.go.kr. Terus habis itu aku simpan PDF gitu. Terus pada saat aku masuk ke imigrasi, aku kasih tahu aku kehilangan kertasnya. Terus kertasnya visanya ada di HP. Terus aku tunjukin aja di HP. Terus dia langsung tetep beres. Tapi masalah daging, oh deg-degannya sampai kayak yang pengen pipis sih, gak usah pipis dulu lah, udahlah ngurusin ini bagasi dulu gitu kan, rendang gue gitu kan. Terus udah nih jalan, ambil nih bagasi, udah beres, tiba-tiba tuh gak sih ada pengawasnya yang bawa anjing. Terus aku dengan tololnya kayak yang kiawa gitu kan. Terus kayak setelah itu dia anjingnya kayak ke koper-koper yang ada, yang masih kayak jalan gitu loh. Terus aku baru ngeh, anjing ini berfungsi untuk melihat apakah kita membawa hal-hal yang aneh. Dan rendang itu kan bau
semangat banget. Terus aku kayak yang yuk jalan. Terus kayak Said masih kayak hah gitu, kayak dia ngelihat anjingnya mondar mandir di deket koper aku gitu. Tapi kayak aku nggak ngerti itu gara-gara si rendang atau emang beneran ada koper yang mencurigakan gitu loh, karena dia bener-bener kayak naik ke koper satu gitu, terus kayak ngikutin gitu, lucu banget anjingnya. Tapi kayak gue kayak kabur rendang dari bunda, langsung gen ayo cepetan bawa tuh kereta trolinya. Terus, ya Allah rendang, ya Allah. Terus kayak udah, rendang terselamatkan buat sarapan. Ya Allah, sumpah epic banget. Udah visa hilang, deg-degan bawa rendang, kayak nggak tahu lagi deh. Sampai akhirnya capek yang ke Jogrok minum banana uyu itu tuh udah kayak udah lega banget. Gue mau minum, habis itu ke toilet segala macam. Itu udah melewati permasalahan rendang. Terus ya udah ke tempat penginapannya. Tempat penginapannya aku kan bawa koper 4 ya. Terus tangan aku lama-lama nggak kuat. Akhirnya aku bawa 2 koper yang kecil aja. Saya bawa yang gede. Terus daerah apartemen aku ini tuh kayak nggak pernah aku tempatin, karena dulu aku selalu di satu tempat yang sama. Bahkan aku selalu kalau beli ember sama gayung buat di sana, itu pas aku balik lagi ember sama gayungnya masih ada gitu. Nah ini tuh ke tempat yang berbeda, karena waktu itu tempat yang aku biasa tempatin itu dia tuh lagi nggak available, yang lupa lah pokoknya istilahnya aku nggak bisa lah di tempat itu. Terus aku kayak oh ya udah kita cari tempat lain aja. Terus nemu tempat ini lebih enak, bahkan enak banget, tapi aksesnya nggak seenak tempat aku biasa. Nah tempat aku biasa itu kalau misalnya dari kereta Arex itu, kereta yang dari airport langsung, itu bisa langsung turun langsung udah nyampe di stationnya itu gitu, di Hongdae. Nah tapi kalau ini harus turun di Seoul Station dulu, terus ganti kereta. Jadi kayak line-nya yang airport railroad itu sendiri, terus habis itu kita harus naik beberapa lantai gitu buat ke line 4 untuk ganti keretanya ke yang subway biasa. Bawaan kita banyak banget dong. Terus kayak yang aduh semoga ada lift. Alhamdulillahnya ada lift. Sudahlah pakai lift. Tapi pas udah yang kayak jalur terakhirnya di Seoul Station gitu mau masuk ke subway-nya, itu tuh tangga semua. Dan aku udah kayak sayang maaf banget aku nggak kuat ini kopernya 30 kilo. Kayak yang akhirnya Said yang bawa semuanya, kayak yang berat-berat itu satu-satu. Aku jadi kayak ngejagain gitu. Enaknya di Korea itu kalau misalnya kita naruh barang ditinggal gitu bentar doang, itu tuh aman gitu loh. Kayak masih jauh lebih aman daripada di Jakarta lah intinya gitu. Jadi kayak kopernya dibawa turun sama Said, aku ngejagain yang 3. Terus habis itu Said naik lagi. Terus habis itu aku sama Said turun bawa 2 koper. Habis itu Said naik lagi buat ngambil yang koper yang gede banget lagi turun. Dan jadi kayak kopernya ada beberapa yang ditinggal bentar tuh it's okay gitu, karena emang aman gitu loh jatuhnya. Terus udah nih ke station yang harus aku datengin. Terus udah nih jalan, itu tempatnya lucu banget, jalanannya lucu-lucu banget, nanti aku bakal tunjukin. Tapi jalanan yang akhirnya yang kayak buat ke apartemennya itu naikan dong. Terus Said geret 60 kilo karena 2 koper. Oke ya, berapa belas kilo kayak ngedorong, aku bener-bener ngedorong. Nggak, aku geret juga akhirnya karena udah nggak kuat. Terus ya udah sampailah aku di tempatnya, dikasih tahu apartemennya nomor misalnya 123 gitu kan, apartemen nomor 123 pas kota ini. Udah aku buka, terus pas dibuka dapurnya tuh kayak berantakan gitu. Terus Said bilang lah kok kotor, soalnya reviewnya di Airbnb-nya bagus-bagus banget kok, kayak nggak mungkin deh. Terus tiba-tiba ada Mbak Bule keluar dari pintu yang satunya lagi. Terus kayak Mbak Bule blondie, rambutnya panjang, masih kayak melek aja susah, kayak yang I don't think this is your place katanya. So kayak what? But the person sent me this address. So kayak and the passcode is right gitu kan, karena kan kalau misalnya di Korea kan pakai passcode gitu kan, maybe the passcode is all the same for the apartment. Terus aku kayak okay then this is not my place, I don't think so katanya dia. Terus kayak okay thank you I'm sorry gitu kan. Terus aku tutup, so ngejogrok dong di tangga. Udah gitu tuh kayak turunan gitu tangga gitu. Terus saya tuh udah telepon nggak bisa lah di Airbnb, cuma bisa di chat doang. Terus habis itu ya udahlah kan di chat. Pas di chat orangnya untungnya langsung bales. Terus tiba-tiba ada ibu-ibunya ngomong Korea dan ngomongnya ke Said. Terus aku kayak ngedengerin kan, wah ini benar. Dia ngomong kayak yang mau masuk ke apartemen 183 ya gitu. Terus kayak halo sorry, bener kayaknya deh, soalnya aku dikasih alamatnya ke yang 123. Bukan 123, ke 183 kata dia. Udah naik ke sini. Terus kayak naik
tangganya tinggi banget. Said lagi tuh the rescue. Saya ngomong aku pijetin nanti. Boleh. Boleh. Pakai minyak tawon. Enggak. Dia paling nggak suka minyak tawon, aku suka banget minyak tawon. Nggak bawa kok aku minyak tawon. Pakai gosok-gosok anget-anget. Mau? Iya. Alhamdulillah mau, bisa nggak pernah mau. Terus habis itu kayak aku udah bener-bener nggak sanggup pegang kamera sama sekali. Akhirnya ke tempatnya rapi, bersih, imonimnya baik banget juga, dan imonimnya tinggal di sebelah, apartemen sebelah ya persis. Terus habis itu udah deh mandi segala macam, bongkar-bongkar. Sekarang berantakan banget tempatnya, tapi alhamdulillah space-nya banyak buat aku naro baju juga, jadi bisa kita masukin ke dalam lemari-lemarinya gitu. Terus ada TV-nya, ada wifi, ada mesin cuci, ada kompor. So nice deh pokoknya. Ya Allah, aku cerita lama banget, hampir 10 menit. Anyway, thank you udah dengerin cerita aku ya dari perjalanan yang super epic ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Ini aku mau jalan, mau ngecek Myeongdong apakah bentuknya masih kayak kota mati. Karena gara-gara pandemi itu kan Myeongdong kayak kota mati parah gitu kan. Jadi bakalan kita cek hari ini. Oke?